Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu kader, salam sehat. Saya akan menjelaskan sekilas tentang 25 kompetensi dasar kader Posyandu. Dalam era transformasi kesehatan, khususnya layanan kesehatan dasar atau primer, Posyandu harus melayani seluruh siklus hidup. Adapun 25 kompetensi yang harus dikuasai oleh para kader ada di dalam 5 kelompok keterampilan dasar. Yuk kita bahas. Pertama, kita bahas dulu 5 kelompok keterampilan dasar kader. Nah, di dalam 5 kelompok keterampilan dasar ini nanti mencakup 25 kompetensi dasar kader. Apa aja sih? Yang pertama, seorang kader harus memiliki keterampilan pengelolaan posyandu. Yang kedua, keterampilan bayi dan balita. Yang ketiga, keterampilan ibu hamil dan menyusui. Yang keempat, keterampilan usia sekolah dan remaja. Yang kelima, keterampilan usia produktif dan lansia. Nah, berdasarkan kelompok tersebut, kader kesehatan dapat dikategorikan berdasarkan jumlah standar kecakapan kader yang dicapai. Jadi yang dicapai itu adalah 5 kelompok keterampilan ini. Ada dibagi menjadi 3 tingkatan kader, yaitu tingkatan yang pertama adalah kader purwa. Seorang kader dapat disebut dengan kader purwa apabila memiliki kecakapan minimal 3 kelompok keterampilan dasar, di mana seorang kader wajib menguasai 2 keterampilan dan 1 keterampilan pilihan. Jadi yang wajibnya itu ada 2 dan 1 keterampilan pilihannya. Keterampilan apa aja sih yang harus dicapai biar bisa menjadi kader purwa? Pertama, seorang kader harus memiliki keterampilan pengelolaan posyandu. Yang kedua, seorang kader harus memiliki keterampilan bayi dan balita. Ditambahkan lagi dengan 1 keterampilan pilihan, yaitu misalnya pilih salah satu antara keterampilan ibu hamil menyusui atau keterampilan usia sekolah dan remaja ataupun keterampilan usia produktif dan lansia. Nah, di atas kader purwa ini ada namanya disebut dengan kader madya. Jadi setelah kader purwa, apabila dia memiliki 1 kecakapan minimal 1 kecakapan lagi, seorang kader naik tingkatan menjadi kader madya. Kader madya adalah kader purwa kesehatan yang telah memiliki minimal 4 kelompok kecakapan. Jadi kalau misalnya tadi kader purwa itu 3, berarti kader madya itu minimal ada 4 keterampilan dasar, di mana seorang kader wajib menguasai 3 keterampilan dan ditambah 1 keterampilan pilihan. Kalau kader purwa itu wajibnya ada 2 ditambah 1 keterampilan pilihan, jadi kader madya itu harus memiliki 3 keterampilan dan ditambah 1 keterampilan pilihan. Jadi totalnya memiliki minimal 4 kecakapan keterampilan, yaitu misalnya disebut kader madya apabila kader harus memiliki keterampilan pengelolaan posyandu, kemudian memiliki keterampilan bayi dan balita, kemudian memiliki keterampilan ibu hamil dan menyusui, ditambahkan lagi dengan 1 keterampilan pilihan. Boleh dipilih salah satu, misalnya keterampilan usia sekolah dan remaja atau keterampilan usia produktif dan lansia. Kemudian tingkatan yang paling tinggi di antara yang 3 ini adalah kader utama. Seorang kader disebut dengan kader utama apabila kader yang telah memiliki seluruh keterampilan dasar kader. Jadi wajib menguasai seluruh keterampilan dasar kader. Ini wajib memiliki yang 5 ini. Nah, kira-kira ibu termasuk kader yang mana nih? Komen di komentar ya. Di dalam 5 kelompok keterampilan kader ini mencakup 25 kompetensi dasar kader. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi, keterampilan pengelolaan posyandu itu dibagi lagi, yaitu seorang kader harus memahami pengelolaan posyandu. Yang kedua, seorang kader harus melakukan pencatatan dan pelaporan. Nah, ibu-ibu sudah melakukan belum? 3, melakukan kunjungan rumah. Keempat, menerapkan komunikasi antar pribadi.
Jadi, seorang kader bisa dibilang menguasai keterampilan pengelolaan posyandu harus menguasai yang 4 ini. Nah, biasanya kan ibu-ibu kader sudah melaksanakan kan? Kemudian, keterampilan yang kedua disebut dengan keterampilan bayi dan balita. Keterampilan bayi dan balita ini mencakup seorang kader harus bisa menjelaskan isi buku KIA pada ibu atau pengasuh. Jadi yang datang ke posyandu itu kadang ibunya, kadang neneknya, kadang pengasuhnya. Jadi seorang kader harus bisa menjelaskan buku KIA pada ibu atau pengasuhnya. Yang kedua, seorang kader harus mampu melakukan edukasi ASI eksklusif. Jadi kader itu harus bisa mengetahui apa itu ASI eksklusif, baru bisa mengedukasi ibu ataupun pengasuh tentang ASI eksklusif, tentang MPASI dan pemberian makanan kaya protein hewani sesuai umur balita. Ini bayi atau balita ya. Kemudian ketiga, melakukan penimbangan, pengukuran panjang badan ataupun pengukuran tinggi badan. Jadi ibu-ibu, kemarin sudah kita bahas pengukuran panjang badan dan tinggi badan itu berbeda ya Bu caranya. Kemudian seorang kader harus bisa mengukur lingkar kepala serta plotting di dalam buku KIA. Jadi pengukuran tinggi badan dan panjang badan ini ataupun penimbangan dan lingkar kepala ini ditulis di buku KIA. Seorang kader harus mampu melakukannya. Kemudian yang keempat, seorang kader harus mampu menjelaskan status gizi dan penanganannya. Jadi, harus bisa menjelaskan kepada ibu ataupun pengasuh ataupun orang tuanya status gizi anak itu seperti apa, dan kalau misalnya ada masalah penanganannya seperti apa. Kemudian yang kelima, seorang kader harus mampu menjelaskan simulasi perkembangan vitamin A, obat cacing sesuai umur anak. Jadi, vitamin A ini juga berbeda ya Bu, umur 6-11 bulan atau di atas 12 bulan. Jadi pemberiannya berbeda, sama dengan obat cacing yang kita bahas kemarin. Kemudian, yang keenam, ibu kader harus mampu menjelaskan imunisasi dasar lengkap. Jadi ibu kader ini harus paham apa aja sih imunisasi dasar lengkap itu dan penyakit apa yang bisa dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Gitu ya, misalnya seperti hepatitis, difteri, campak, rubella, dan diare. Nah, ini baru keterampilan bayi dan balita. Jadi keterampilan pengelolaan posyandu itu ada 4, ditambah keterampilan bayi dan balita itu ada 6. Kemudian selanjutnya, keterampilan yang ketiga adalah keterampilan ibu hamil dan menyusui. Jadi, seorang kader dianggap bisa menguasai keterampilan ibu hamil dan menyusui. Yang pertama, harus bisa menjelaskan penggunaan buku KIA di bagian ibu hamil. Kemudian, seorang kader harus mampu menjelaskan pemeriksaan ibu hamil minimal 6 kali. Sekarang 6 kali ya Bu. Dulu 4 kali, tapi sekarang minimal 6 kali. Dan NIPAS 4 kali. Kemudian, seorang kader harus mampu melakukan edukasi atau mengajari ibu tentang isi piringku ibu hamil, ini ada di buku KIA, ibu hamil dan menyusui. Jadi, seorang kader harus mampu mengajari ibu tentang isi piringku. Berapa sih makanan yang harus dimakan seorang ibu hamil dan menyusui? Tuh ya, ada di buku KIA. Kemudian yang keempat, seorang kader harus mampu menjelaskan anjuran minum tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama hamil. Makanya kalau lagi posyandu, Bu Bidan sering bilang, "Ibu, setelah minum tablet tambah darah ini di checklist ya." Ada bagian untuk menceklisnya di buku KIA. Nah, seorang kader harus bisa menjelaskan tentang anjuran minum tablet tambah darah ini juga. Kemudian keterampilan ibu hamil dan menyusui yang kelima adalah menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau status gizi dan tekanan darah dengan kurva di buku KIA. Keterampilan yang keempat adalah keterampilan usia sekolah dan remaja.
Dimana kita ketahui di usia ini seorang anak adalah usia dimana mencari jati diri. Kalau seorang anak itu tidak kita arahkan dengan baik, bisa jadi anak-anak kita ini berada di jalan yang salah. Makanya di sini harusnya ada di posyandu remaja ya. Jadi ibu-ibu kader dituntun harus mampu dan mempunyai keterampilan usia sekolah dan remaja. Jadi biar bisa menuntun ini anak-anak ini biar berada di jalan yang benar gitu. Jadi keterampilan usia sekolah dan remaja ini mencakup yang pertama, karena di usia ini pasti banyak yang takut gemuk karena kan masa pertumbuhan ya. Jadi banyak yang diet tapi dietnya tidak sehat gitu. Banyak yang mengurangi makanan, makannya juga susah. Kemudian sekarang banyak yang main handphone, olahraganya males tapi sering begadang. Jadi seorang kader harus mampu melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik apa yang bagus untuk seorang anak remaja atau usia sekolah. Kemudian yang kedua, seorang kader juga harus mampu menjelaskan program pencegahan anemia. Nah, karena dia tadi itu sering membatasi makanan karena takut gemuk, gitu ya. Jadi apalagi di usia ini pasti anak-anak sudah banyak yang menstruasi ya Bu di usia sekolah dan remaja ini. Jadi seorang kader harus mampu menjelaskan apa sih pencegahannya biar tidak terjadi anemia dan bagaimana cara minum tablet tambah darah dan screening hemoglobin atau kandungan dalam darah. Kemudian yang ketiga, seorang kader harus mampu menjelaskan dan mengedukasi atau mengajari kepada anak-anak remaja bahaya merokok dan nafza. Kan di usia ini karena dia mencari jati diri dan merasa sudah mulai dewasa, kadang seorang anak itu banyak yang terpengaruh dengan teman-temannya atau merasa kurang puas dengan keluarganya di rumah. Jadi kadang dia suka curhat dengan teman-temannya. Nah, diajarinlah untuk menggunakan narkotika atau obat-obat terlarang yang lainnya. Jadi dia pikir untuk menyelesaikan masalah itu dengan narkoba atau obat-obat terlarang, padahal kan itu tidak benar. Jadi seorang kader harus bisa mengarahkan anak-anak ini. Dia bisa disebut menguasai keterampilan usia sekolah dan remaja. Jadi harus menguasai yang tiga ini. Seorang kader harus menguasai yang pertama, saya ulangi lagi, harus mampu melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik usia remaja. Kemudian seorang kader harus mampu menjelaskan program pencegahan anemia, minum tablet tambah darah, dan screening hemoglobin atau HB. Kemudian seorang kader harus mampu menjelaskan, mengajari atau mengedukasi bahaya merokok dan nafza kepada anak usia sekolah dan remaja. Kemudian keterampilan yang kelima adalah keterampilan usia produktif dan lansia. Seorang kader disebut menguasai keterampilan usia produktif dan lansia harus menguasai yang 5 ini. Pertama, harus mampu melakukan screening hipertensi dan diabetes mellitus. Hipertensi tahu kan ibu-ibu? Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus itu adalah penyakit gula. Jadi seorang kader disebut menguasai keterampilan usia produktif dan lansia harus mampu melakukan screening. Ini biasanya di posyandu PTM dan lansia. Kemudian yang kedua, seorang kader harus mampu memahami komplikasi apa sih dan pengobatan apa jika seorang ibu usia produktif, ibu atau bapak dan lansia jika terkena hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian, seorang kader harus memahami screening tuberkulosis atau penyakit paru dan kepatuhan pengobatan tuberkulosis atau penyakit paru. Kemudian, untuk yang keempat, seorang kader disebut memahami atau memiliki keterampilan usia produktif dan lansia apabila sudah bisa melakukan edukasi tentang KB. Dan yang terakhir, harus bisa melakukan screening lanjut usia. Jadi saya ulangin lagi, seorang kader kategorinya itu ada 3. Apabila seorang kader purwa disebut
dengan kader Purwa harus memiliki 3 keterampilan dasar, di mana yang wajibnya ada 2, yaitu yang wajibnya itu ada keterampilan pengelola posyandu dan keterampilan bayi dan balita, ditambah 1 lagi keterampilan pilihan, bisa keterampilan ibu hamil dan menyusui, ataupun keterampilan usia sekolah dan remaja, ataupun keterampilan usia produktif dan lansia. Jadi bisa disebut kader Purwa ini harus memiliki 2 keterampilan wajib dan 1 keterampilan tambahan. Kemudian keduanya, kader madya, saya ulangin lagi, disebut dengan kader madya apabila kader ini menguasai minimal 4 kecakapan, 3 kecakapan wajib dan 1 kecakapan pilihan. Kecakapan wajibnya apa aja? Keterampilan pengelolaan posyandu, keterampilan bayi dan balita, keterampilan ibu hamil dan menyusui, ditambah 1 kecakapan tambahannya. Misalnya, keterampilan usia sekolah dan remaja, usia remaja, bukan ibu hamil lagi ya, ini sudah wajib ibu hamilnya. Jadi keterampilan usia sekolah dan remaja, atau keterampilan usia produktif dan lansia. Jadi 3 keterampilan wajib ditambah 1 keterampilan pilihan yang mencakup yang tadi ya. Kemudian disebut kader utama apabila kader ini sudah menguasai yang 25 kompetensi ini di dalam 5 kelompok keterampilan dan 25 kompetensi ini gitu. Nah, coba ibu-ibu termasuk kader yang mana nih? Dan ada nggak yang kurang dimengerti? Nanti di komen ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.